Pro kontra pembubaran DPD, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama anggota Komisi 1 DPR RI Nono Sampono. Pak Nono, ini kalau kita bicara soal DPD, jelas DPD pasti akan sangat menolak usulan-usulan yang ingin membubarkan DPD. Karena pertama, bukan DPD tapi juga representasi dari daerah. Karena DPD itu adalah perwakilan daerah itu, dan itu menjadi satu bagian integral sebetulnya dari sistem kita berdemokrasi sebetulnya, betul. Itu ya. Jadi itu usulan yang tidak boleh dianggap serius begitu ya? Ya, karena memang komponen negara itu kan ada 3 besar. Ya. Satu rakyatnya, people, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah. Ya. Nah, kalau pemerintah sudah jelas. Nah, 2 ini kan harus ada keterwakilan. Ya. People-nya sendiri kan tidak 100% terwakili di partai politik. Betul. Tadi sudah digambarkan. Banyak orang yang tidak memilih pada saat. Tidak memilih bahkan. Yang kedua, wilayah yang direpresentasikan oleh daerah. Ya. Aset-aset. Dan itulah kira-kira, dan dalam pembagian tupoksi, DPD mengarah ke situ, khususnya ke kewilayahan dan daerah. Kan sebetulnya DPR juga dalam proses dia melakukan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran juga membahas hal-hal yang tadi Pak Nono juga sebutkan. Ya, ya. Nah, tapi mengapa DPD ini tetap harus hadir menurut Pak Nono, selain memang karena 3 unsur tadi sebetulnya? Ya, tadi sejarahnya juga seperti itu. Jadi kita jangan melihat DPD-nya itu, kita melihat bahwa daerah itu harus dihadirkan. Tetap harus dalam sistem ketatanegaraan pada tingkat nasional itu dulu. Founding fathers kita berpikirnya ke sana. Ya. Jadi jangan kita menciderai pemikiran founding fathers itu. Kan semuanya ini kita ini kan meneruskan. Negara, ingat, bukan sebuah barang jadi, sebuah lembaga yang langsung jadi, tapi dia berproses. Betul. Sesuai tuntutan waktu dan ruang. Ya. Nah, utusan daerah dan kemudian menjadi DPD itu kan sebuah proses. Diperlukan kehadiran daerah dalam sistem ketatanegaraan dalam mengambil keputusan nasional. Saya kira itu masalahnya. Artinya kan sebetulnya gini yang ingin disampaikan oleh Pak Nono. Fungsi keterwakilan daerah itu tidak bisa diambil secara hanya fungsinya saja oleh person yang memang sudah ada di DPR, tapi memang harus ada person tersendiri. Sebetulnya itu kan yang ada lapisan, ada lapis itu memang yang memilih misalnya yang harus menjadi pembatas itu. Tapi mereka terkotak pertama dalam partai. Itu dulu. Dalam partai terkotak. Kemudian yang paling banyak berada pada daerah yang berpenduduk banyak. Nah, itu juga persoalan, sehingga kenapa sekarang sayup-sayup saja persoalan daerah naik ke atas. Coba kita lihat, di Senayan misalnya tidak ada DPD. Banyak hal kepentingan daerah itu harusnya menjadi isu nasional, tapi tidak terangkat. Saya ambil contoh, 5 hari yang lalu saya ke satu daerah di Maluku. 1 kecamatan, 7 desa, saya baru kemarin ketemu Menteri Sosial. Saya katakan, inilah salah satu contoh bahwa daerah punya kepentingan, punya persoalan, di pusat tidak tahu, bahkan media juga tidak mau. 500-600 rumah hancur berantakan dengan korban juga manusia, tidak terangkat di publik. Ya. Ini contoh paling gampang. Dan utusan daerah itulah yang harusnya berperan di sana untuk mengangkat daerah, mengangkat persoalan itu. Artinya kan itu gini. Menjadi tanggung jawab, bukan tanggung jawab daerah, tapi tanggung jawab juga pusat. Artinya DPR ketika dia ada di parlemen sangat mungkin bukan mewakili daerah, tapi justru mewakili partai politik. Dan saya tidak mengatakan begitu, tapi saya katakan bahwa kepentingan daerah tidak terwadahi dengan itulah maksimal. Maksudnya, itulah artinya. Fungsi DPD itu tetap harus hadir di sana. Baik, Pak Nono, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.